Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Gufron MAG selaku dosen mata kuliah Metodologi Studi Hadis. Di sini perkenankanlah kami memaparkan terkait dengan fikih al-hadis. Nah, langsung saja. Adapun ruang lingkupnya, nanti kita akan membahas terkait dengan pengertian fiqh al-hadis, sejarah perkembangan fiqh al-hadis dari masa Rasulullah sampai masa tabi'in, kemudian istilah-istilah yang semakna dengan fiqh al-hadis, dan juga dari kitab-kitab yang diakui oleh ulama sebagai kitab fiqh al-hadis. Nah, untuk pengertian fiqh al-hadis sendiri, kata fikih itu berasal dari kata fikhun yang berarti memahami, mengerti, dan juga bisa diartikan sebagai pengetahuan, pemahaman, dan juga pengertian. Adapun kata al-hadis sendiri itu memiliki arti baru serta berita. Dari segi terminologi, kalau al-hadis itu berarti bahwa segala ucapan, perkataan, segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad, baik perkataan, perbuatan maupun ketetapan dari beliau. Untuk istilah fiqh al-hadis sendiri, di sini ada beberapa pendapat dari para tokoh. Yang pertama dari Ibnu Hajar al-Asqalani itu memberikan pengertian terhadap fiqh al-hadis sebagai mengeluarkan kandungan hadis serta menyelidiki berbagai tema yang menunjukkan adanya hubungan dengan hadis yang diriwayatkan. Kemudian dari Syekh Al-Tahruni mengungkapkan bahwa fiqh al-hadis merupakan bagian dari disiplin ilmu hadis yang membahas tentang matan hadis. Di sini dikupas tuntas terkait dengan matan hadis, baik dari segi bahasanya, terus kemudian dari penjelasan keadaan baik dari segi tekstual maupun kontekstualnya, ada juga dari segi umum khususnya, bahkan dari kontradiktif dan tidaknya dari suatu nas dengan nas yang lainnya. Jadi di sini dari kedua pengertian itu sebenarnya ada banyak tokoh yang mengartikan terkait dengan fiqh al-hadis, tapi di sini kami memberikan dua pengertian. Nah, selanjutnya kami memberikan pengertian terkait fiqh al-hadis itu sebagai disiplin ilmu atau salah satu ilmu hadis yang mempelajari terkait dengan matan hadis dengan baik dan benar. Nah, kemudian tentang sejarah fiqh al-hadis. Yang pertama di masa Nabi Muhammad SAW. Nah, pada masa Nabi ini banyak nas-nas syariat yang tidak langsung dipahami dengan jelas dari segi teksnya, terlebih pada segi bahasanya. Karena apa? Karena kita ketahui bahwa bahasa merupakan alat untuk mengungkapkan persepsi, pikiran, perasaan, emosional, sedangkan pikiran merupakan mengalami perbedaan pikiran. Jadi kalau pikiran itu, perasaan itu, setiap orang itu tidaklah sama atau tidak setara. Jadi misalkan pada saat Nabi Muhammad SAW ngendikan itu, tidak semua sahabat itu memiliki satu pemahaman yang sama. Artinya di sini ada multi pemahaman dari beberapa sahabat. Nah, hal ini sudah menjadi maklum ya, karena memang dari bahasa sendiri itu untuk memahami bahasa setiap orang kan pastilah berbeda, seperti itu. Nah, pada masa Nabi ini merupakan sumber tunggal bagi umat untuk mendapatkan pemahaman yang benar terhadap kandungan hadis. Adapun hadis yang muncul dari pertanyaan sahabat tentang suatu hukum itu bukanlah merupakan fiqh al-hadis. Yang dimaksud fiqh al-hadis sendiri di sini adalah
hadis yang sudah dikeluarkan oleh Nabi, tetapi para sahabat belum mengetahui maknanya, kandungannya. Nah, disinilah yang dimaksud fiqh al-hadis itu sendiri adalah menanyakan tentang kandungan atau tentang makna hadis itu sendiri. Jadi bukan tentang hukum yang belum ada hadisnya, tetapi tentang hukum yang sudah ada, tentang hadis yang belum diketahui maknanya secara tersirat gitu, baik maknanya, baik kesimpulannya, lafalnya, atau yang lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Gufron MAG selaku dosen mata kuliah metodologi studi hadis. Di sini perkenankanlah kami memaparkan terkait dengan fikih al-hadis. Nah, langsung saja. Adapun ruang lingkupnya, nanti kita akan membahas terkait dengan pengertian fiqh al-hadis, sejarah perkembangan fiqh al-hadis dari masa Rasulullah sampai masa tabi'in, kemudian istilah-istilah yang semakna dengan fiqh al-hadis, dan juga dari kitab-kitab yang diakui oleh ulama sebagai kitab fiqh al-hadis. Nah, untuk pengertian fiqh al-hadis sendiri, kata fikih itu berasal dari kata fikhun yang berarti memahami, mengerti, dan juga bisa diartikan sebagai pengetahuan, pemahaman, dan juga pengertian. Adapun kata al-hadis sendiri itu memiliki arti baru serta berita. Dari segi terminologi, kalau al-hadis itu berarti bahwa segala ucapan, perkataan, segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad, baik perkataan, perbuatan maupun ketetapan dari beliau. Untuk istilah fiqh al-hadis sendiri, di sini ada beberapa pendapat dari para tokoh. Yang pertama dari Ibnu Hajar al-Asqalani itu memberikan pengertian terhadap fiqh al-hadis sebagai mengeluarkan kandungan hadis serta menyelidiki berbagai tema yang menunjukkan adanya hubungan dengan hadis yang diriwayatkan. Kemudian dari Syekh Al-Tahruni mengungkapkan bahwa fiqh al-hadis merupakan bagian dari disiplin ilmu hadis yang membahas tentang matan hadis. Di sini dikupas tuntas terkait dengan matan hadis, baik dari segi bahasanya, terus kemudian dari penjelasan keadaan baik dari segi tekstual maupun kontekstualnya, ada juga dari segi umum khususnya, bahkan dari kontradiktif dan tidaknya dari suatu nas dengan nas yang lainnya. Jadi di sini dari kedua pengertian itu sebenarnya ada banyak tokoh yang mengartikan terkait dengan fiqh al-hadis, tapi di sini kami memberikan dua pengertian. Nah, selanjutnya kami memberikan pengertian terkait fiqh al-hadis itu sebagai disiplin ilmu atau salah satu ilmu hadis yang mempelajari terkait dengan matan hadis dengan baik dan benar. Nah, kemudian tentang sejarah fiqh al-hadis. Yang pertama di masa Nabi Muhammad SAW. Nah, pada masa Nabi ini banyak nas-nas syariat yang tidak langsung dipahami dengan jelas dari segi teksnya, terlebih pada segi bahasanya. Karena apa? Karena kita ketahui bahwa bahasa merupakan alat untuk mengungkapkan persepsi, pikiran, perasaan, emosional, sedangkan pikiran merupakan mengalami perbedaan pikiran. Jadi kalau pikiran itu, perasaan itu, setiap orang itu tidaklah sama atau tidak setara. Jadi misalkan pada saat Nabi Muhammad SAW ngendikan itu, tidak semua sahabat itu memiliki
satu pemahaman yang sama. Artinya di sini ada multi pemahaman dari beberapa sahabat. Nah, hal ini sudah menjadi maklum ya, karena memang dari bahasa sendiri itu untuk memahami bahasa setiap orang kan pastilah berbeda. Seperti itu. Nah, pada masa Nabi ini merupakan sumber tunggal bagi umat untuk mendapatkan pemahaman yang benar terhadap kandungan hadis. Adapun hadis yang muncul dari pertanyaan sahabat tentang suatu hukum itu bukanlah merupakan fiqh al-hadis. Yang dimaksud fiqh al-hadis sendiri di sini adalah hadis yang sudah dikeluarkan oleh Nabi, tetapi para sahabat belum mengetahui maknanya, kandungannya. Nah, disinilah yang dimaksud fiqh al-hadis itu sendiri adalah menanyakan tentang kandungan atau tentang makna hadis itu sendiri. Jadi bukan tentang hukum yang belum ada hadisnya, tetapi tentang hukum yang sudah ada, tentang hadis yang belum diketahui maknanya secara tersirat gitu, baik maknanya, baik kesimpulannya, lafalnya, atau yang lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, di sini pada masa Nabi Muhammad SAW itu ada 3 bentuk sebab munculnya fiqh al-hadis. Yang pertama, karena adanya pertanyaan yang dilontarkan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat. Kemudian yang kedua, adanya pertanyaan-pertanyaan dari sahabat. Terus yang ketiga, adanya hasil ijtihad sahabat yang dimintakan persetujuan dari Nabi. Mengapa sih pada zaman Nabi kok masih ada Nabi Muhammad kok diperbolehkan untuk berijtihad? Ya, karena memang pada masa ini banyak sahabat yang dimintai untuk memutuskan suatu perkara atau istilahnya berijtihad di atas dalil yang beliau sampaikan dengan adanya persetujuan atau dimintakan klarifikasi dari Nabi Muhammad SAW. Contohnya di dalam buku yang kami jadikan referensi ini, Rasulullah SAW juga pernah mengutus sahabat Ali bin Abi Thalib untuk memutuskan suatu perkara atau menjadi qadhi. Ketika itu Ali bin Abi Thalib itu ketika diutus ke Yaman, disitulah ada 2 perkara. Rasulullah SAW itu memberikan wejangan, nanti kalau ada 2 perkara, ada masalah 2 perkara, jangan langsung diputuskan, tetapi harus menunggu penjelasan dari pihak pertama dan pihak kedua, seperti itu. Nah, jadi di masa ini adanya kesempatan dari para sahabat untuk berijtihad itu terbuka luas gitu. Tapi di dalam ijtihadnya para sahabat juga ada semacam persetujuan, ada harus disampaikan juga kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, pada masa sahabat, pada masa ini ada 2, ada ijtihad sama takwil. Nah, untuk ijtihadnya fokusnya itu untuk memahami matan hadis, bukan ijtihad yang digunakan sahabat ketika tidak ada dalil hukum dari nas. Dalam ijtihad ini banyak para sahabat itu menggunakan metode-metode seperti qiyas, konfirmasi riwayah, kombinasi riwayah dengan kesaksian, dan juga takhir baina ar-riwayah. Selanjutnya berkaitan dengan takwil. Takwil ini pada masa sahabat bukanlah takwil yang dipahami sebagai pemalingan lafal dari makna rajih ke makna
marju, tetapi takwil pada masa sahabat itu berupa taqyid dan takhsis. Selanjutnya yang ketiga, pada masa tabi'in. Di masa ini banyak tabi'in itu yang mengupas fiqh al-hadis, yang banyak belajar dari para sahabat. Di sini ada tiga metode yang tabi'in gunakan, yakni yang pertama qaul sahabat, ada ijtihad juga, dan juga ada takwil. Di dalam qaul sahabat, sebagaimana telah diketahui, ketika kekuasaan Islam semakin luas dan penyebaran sahabat ke berbagai wilayah digalakkan, maka muncullah ijtihad individual dari kalangan sahabat. Nah, dalam periode ini, fiqh al-hadis mulai muncul sebagai hasil dari pemahaman individu berdasarkan ijtihad dan kesaksian mereka. Perkataan sahabat itu menjadi puncak dan sebagai sumber rujukan. Karena memang di sini di dalam suatu fiqh al-hadis itu, kembalinya tabi'in itu ya memang para sahabat itu gitu. Oleh sebab itu, di antara metodologi fiqh al-hadis di masa tabi'in adalah mengambil qaul sahabat, karena beliau menganggap bahwa sahabat adalah guru bagi generasi tabi'in. Jadi turun menurun ya dari masa Rasulullah, kemudian diteruskan di masa sahabat, kemudian disampaikan juga di masa tabi'in. Untuk selanjutnya tentang ijtihad. Di sini yang dimaksud ijtihad bahwa mereka melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh para sahabat. Mereka juga mewarisi metode istinbat, kemudian hujjah, dan juga cara untuk memutuskan hukum dari para sahabat. Namun sebagaimana para sahabat ya, di dalam pemutusan suatu hukum itu tabi'in juga sangat berhati-hati di dalam memutuskan suatu perkara, atau di dalam fiqh al-hadis ini tentunya yang dijadikan hujjah bagi para tabi'in adalah qaul sahabat. Kembali lagi kepada qaul sahabat. Jika dalam qaul itu terjadi pertentangan, maka tabi'in akan melakukan tarjih. Seperti itu. Kemudian di dalam pentakwilan di masa tabi'in ini sudah mengalami pergeseran makna. Banyak praktik takwil yang dilakukan para tabi'in itu memiliki arti untuk memalingkan lafal dari makna rajih ke makna marjuh, karena ada dalil yang menyertainya. Nah, ini adalah takwil yang dipahami semua ulama setelah sahabat, baik dari ahli hadis, ahli fikih, ahli kalam, maupun kaum sufi. Tabi'in juga menggunakan praktik takwil semacam itu di dalam memahami matan hadis. Nah, berangkat pada materi berikutnya tentang bagaimana munculnya istilah fiqh al-hadis itu sendiri. Istilah fiqh al-hadis itu muncul ketika abad ke-4 Hijriah. Nah, itu bertepatan dengan, itu tepatnya pada istilah itu ada di dalam kitab Ma'rifatul Ulum al-Hadis, itu karya Imam Hakim An-Naisaburi. Nah, di sini disebutkan bahwa fiqh al-hadis merupakan buah daripada ilmu hadis dan merupakan tonggaknya dari syariat Islam. Adapun istilah-istilah yang memiliki makna sama dengan al-hadis, fiqh al-hadis ini ada 3. Ada tafsir al-hadis, ada diroyah, sama ada as-sunnah. Juga kami kutip dari buku yang kami jadikan referensi, yakni karangan Muhyiddin Amrul Ghazali. Di sini ada tiga pembagian tentang itu. Untuk tafsir al-hadis sendiri itu disinyalir muncul ketika zamannya Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan bahwa tafsir hadis lebih baik daripada hadis.
Artinya di sini menafsirkan hadis itu lebih baik daripada hanya sekedar mendengarkan hadis. Nah, kemudian ada istilah diroyah. Sebagian tabi'in pada masa ini juga terpisah antara kelompok riwayah sama kelompok diroyah. Di dalam kitab Al-Farqul Baina Kutub Al-Fiqh wa Al-Hadis itu riwayah menunjukkan pada transmisi hadis, sedangkan pada diroyah itu menunjukkan pada fiqh al-hadis. Termasuk di dalam diroyah, yakni ada penelitian terhadap matan-matan. Selanjutnya istilah yang ketiga yakni as-sunnah. Abdul Wahhab Al-Dahlawi itu mengatakan bahwa hadis adalah riwayah lafziyah untuk perkataan, perbuatan serta perilaku Rasulullah SAW. Sedangkan sunnah sendiri itu merupakan suatu metode yang mutawatir untuk mengamalkan hadis. Nah, dari pengertian tersebut itu menunjukkan bahwa istilah sunnah itu semakna dengan fiqh al-hadis. Nah, senada dengan kesimpulan ini, Syamsu Anwar mengatakan bahwa sunnah sebelum generasi Imam Syafi'i itu memiliki makna yang lebih dalam, memiliki makna yang lebih luas dari sekadar hadis. Jika hadis itu hanya seputar laporan Nabi Muhammad SAW, baik berkaitan dengan agama maupun bukan, tetapi di sini sunnah merupakan segala sesuatu yang terbit dari Rasulullah, baik dari yang berkaitan dengan agama. Jadi disimpulkan bahwa sunnah merupakan isi daripada hadis, sedangkan hadis itu sendiri merupakan rumusan yang berisi dan melaporkan tentang sunnah. Hal ini dapat dibuktikan atau tampak di dalam sebuah karangan Ibnu Nazim dalam kitabnya As-Sunnah bi Asy-Syawahid Al-Hadis. Nah, kemudian materi yang terakhir itu berkaitan dengan kitab-kitab fiqh al-hadis itu yang diakui oleh ulama-ulama. Yang pertama ada Al-Muwatta. Al-Muwatta karya Imam Malik Ibnu Anas. Ada beberapa metode fiqh al-hadis yang digunakan di dalam kitab ini. Yang pertama ada metode Tabwib al-Fiqhi. Pada metode ini, Imam Malik itu membuat tema-tema khusus yang merupakan pokok dari ajaran dalam agama Islam. Setiap tema itu mengandung dalil-dalil sahih sebagai pijakannya. Kemudian yang kedua itu menyertakan qaul sahabat serta tabi'in untuk memperkuat penjelasan hadis beliau. Yang ketiga, mengungkap bagaimana pendapat Imam Malik. Nah, di dalam konteks ini, pendapat Imam Malik itu berkedudukan sebagai ijtihad. Kemudian yang keempat itu memilih mana hadis dan atsar yang sahih. Artinya hadis dan atsar itu yang digunakan di dalam kitab ini, di dalam Al-Muwatta ini adalah hadis yang sahih, minimal hasan. Sedangkan hadis yang doif atau atsar yang doif maka tidak layak untuk dijadikan sebagai objek fiqh al-hadis. Yang kedua ada Ar-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i. Di sini hampir semua komponen metodologi fiqh al-hadisnya telah dijelaskan oleh Imam Syafi'i di dalam kitabnya ini hingga pada tingkat cara kerjanya. Pada salah satu bab itu Imam Syafi'i juga menjelaskan tentang mukhalif al-hadis. Bahkan dasar dan pijakan utama dari fiqh al-hadis itu mengenai kehujahan khobar al-wahid pun juga dikupas di dalam Ar-Risalah ini. Sedangkan fiqh al-hadis sendiri pada dasarnya merupakan penggalian hukum serta hikmah dari hadis, dari satu persatu hadis, yang itu mayoritasnya adalah khobar al-wahid. Kemudian kitab yang ketiga yakni Ma'alim As-Sunan karya Abu Sulaiman Al-Khattabi.
Menurut penjelasan dari pengarang ini, kitab Ma'alim ini merupakan hasil dari upaya menggabungkan antara fikih dan hadis, antara fikih dan hadis. Di dalamnya juga termuat tentang tafsir hadis beserta makna-maknanya, juga ada pendapat para ulama beserta ikhtilaf mereka, juga dari segi analisis bahasanya. Kemudian yang keempat adalah kitab At-Tahmid lima fi al-Muwatta min al-Ma'ani wa al-Masyanid karya Muhammad ibnu Abdil Bar an-Namri. Beliau telah menjelaskan sendiri bahwa metode yang digunakan dalam kitab ini itu merupakan syarah dari al-Muwatta. Nah, seperti itu. Beliau juga menghadirkan riwayat lain dari sisi sanadnya yang lebih kuat daripada sanad yang digunakan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta itu sebagai kitab yang disarahi. Hal ini karena memang misi dari beliau atau misi dari Muhammad Abdil Bar itu adalah untuk menguatkan dalil-dalil serta hujah daripada Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta-nya. Yang kelima berkaitan dengan kitab Fiqh al-Hadis, yakni ada Subulus Salam karya Muhammad ibnu Ismail al-Ash-Shan'ani. Di dalam kitab ini beliau menyebutkan hadis sebagaimana urutannya di dalam kitab Bulughul Maram, kemudian memberikan catatan ringkas baik dari paparan biografi sahabat secara ringkas, kemudian ada juga penjelasan matan secara terperinci, ada penjelasan kalimat hadis, serta memaparkan berbagai pandangan atau pendapat dari ulama, kemudian memandang qaul yang paling rajih dan membahas hujah yang saling berseberangan. Artinya di dalam kitab ini beliau sangat mematuhi kode etik penerapan komponen yang baku itu. Kemudian yang terakhir, kitab Nail al-Autar karya Muhammad Asy-Syaukani. Di dalam kitab ini merupakan syarah dari kitab Muntaqo al-Akbar karya Al-Majid Ibnu Taimiyah, yang berisi tentang hadis-hadis sahih yang menjadi dalil masalah-masalah hukumnya. Adapun komponen metodologi fikih al-hadis yang digunakan, diantaranya ada takhrij, jarh wa ta'dil, mutabi'at dan syawahid, serta mengkompromikan hadis-hadis yang secara lahiriah bertentangan. Ada juga istinbat hukum, kemudian ada juga memaparkan qaul ulama dan mazhab, dan juga menjelaskan kata-kata asing di dalam redaksi yang sulit sekalipun. Nah, kami rasa cukup sekian presentasi dari kami. Kami sadar dan kami mengaku masih banyak sekali kekurangan dan kekhilafan yang kami sampaikan, karena itu memang mutlak murni dari kebodohan kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.